gaji dan sebagainya, itu APBN kita untuk 2025 itu sudah kita desain untuk siap apabila itu dilakukan, ya. Tetapi keputusannya sesuai dengan komitmen Prabowo itu diserahkan kepada Presiden. Kapannya atau berapanya dan sebagainya itu nanti Pak Prabowo yang akan ya. Presiden memastikan gaji PNS, anggota TNI Polri naik, uang pensiun PNS juga naik. Kepastian kenaikan disampaikan Presiden. Kita akan mengulas ya dengan peneliti senior Indef, Profesor Didi Rahbini. Selamat sore Prof Didi. Sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof Didi, Presiden akan menaikkan gaji PNS, uang pensiun. Apakah kebijakan ini tepat dilakukan di tengah situasi ekonomi kita yang belum stabil? Pertama, tidak apa-apa ya. Saya yakin Ibu Sri Mulyani sudah menghitung ya. Tetapi untuk bertanya apakah pegawai itu bisa produktif atau tidak, jawabannya tidak. Ini penyesuaian saja, sebab pegawai negeri itu sudah salah sejak awal. Jadi rekrutmen guru, pegawai negeri itu rekrutmen paling apa ya, paling primitif. Tidak ada standar di masa-masa lalu itu. Dan guru-guru di waktu lalu itu 20-30 tahun yang lalu itu buruk sekali, kualitasnya rendah, sehingga kualitas murid-muridnya juga rendah, sehingga IQ orang-orang Indonesia itu juga rendah, ya, setara dengan Afrika. Itu problem yang dihadapi oleh birokrasi pegawai negeri kita. Ya. Memang ada satu dua, tapi terbatas, seperti Kementerian Luar Negeri pusat itu rekrutmennya itu sangat selektif ya. Bank Indonesia, tapi secara umum jutaan yang lain itu kualitasnya rendah ya, dan bahkan sisa-sisa dari tenaga kerja yang sudah masuk secara profesional di tempat-tempat dunia usaha, perbankan dan lain-lain. Itu problem yang kita hadapi. Bandingkan dengan Singapura ya bumi dengan langit. Nah, ini perlu reformasi, ya, perbaikan-perbaikan secara bertahap. Oke, jadi apakah akan membuat ataupun menggenjot produktivitas ASN menurut Prof Didi itu tidak akan terjadi ya? Jawabnya tidak. Ini sudah penyakit lama, diberi kenaikan 8% tidak. Oke. Jawabnya tidak. Bahkan yang naik ratusan persen seperti bea cukai dengan pajak itu kan busuk di belakangnya. Sudah eselon atasnya 100 juta, itu hampir 100 juta gajinya. Tapi korupsinya nomor satu itu kalau dilombakan. Ya, bea cukai yang diungkap oleh Prof Mahfud MD itu. Ya. Dengan pajak. Itu sejak dulu ya. Saya masih kecil itu tahu pegawai pajak itu, waduh kok sama dengan bupati rumahnya ini. Nah, itu korupsi itu memang merajalela ya di pegawai negeri dan belum disentuh, kecuali gajinya dinaikkan di Kementerian Keuangan. Tapi kualitasnya, korupsinya tetap saja. Prof Didi, jadi alasan pemerintah ataupun alasan Presiden menaikkan gaji PNS demi menjaga agar pelaksanaan reformasi birokrasi itu alasannya nggak cukup kuat ya? Nggak ada. Ini politik saja. Ini politik yang dibungkus. Kalau mau sebenarnya secara profesional ya, produktivitas ini rumus sunatullah, teori. Produktivitas harus lebih besar daripada gaji. Pegawai negeri itu tidak produktif. Mungkin gajinya rendah, produktivitasnya lebih rendah lagi. Jadi memang diperlukan pimpinan-pimpinan yang kreatif ya, seperti Surabaya, mungkin Banyuwangi dan beberapa tempat lain ya. Dan itu dilakukan secara terdesentralisasi, secara pusat tidak bisa. Nah, secara desentralisasi itu sudah mulai dilakukan kementerian-kementerian khusus yang tidak punya perwakilan daerah. Kementerian Luar Negeri itu seleksinya bagus, BI juga cukup bagus, beberapa itu bagus ya. Nah, ini nggak bisa secara massal, ini kan hiburan politik doang. Alasan politik itu apa maksudnya? Alasan politik yang dibungkus itu apa, Prof Didi, maksudnya? Untuk apa kemudian? Ya, nggak ada dong. Ya, nggak ada orang. Ini penyesuaian saja, bukan kenaikan gaji. Ini penyesuaian bahwa terlalu rendah, dinaikkan secara bertahap, diperbaiki kualitasnya. Oke. Apakah dengan ya, seperti saya dapat pensiun di DPR itu 3 juta,
ya sudah saya terima. Baik. Perbaiki saja BPJS-nya, transportasi umumnya, dan lain-lain. Kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk memperkuat kualitas belanja, optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi, serta pengelolaan pembiayaan yang hati-hati atau prudent dan berkelanjutan atau sustainable. Prinsip efisiensi dan efektivitas menjadi roh utama di dalam alokasi anggaran 2026. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, pemerintah mencermati secara seksama pandangan dan catatan fraksi-fraksi DPR. Pemerintah juga menyambut baik dorongan untuk menjaga kesehatan fiskal dan tetap memberikan ruang kebijakan yang cukup bagi percepatan transformasi ekonomi. Perkenankan kami menyampaikan tanggapan atas pandangan fraksi PDIP Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sosial, Partai Amanat Sosial, Partai Demokrat mengenai asumsi dasar ekonomi makro 2026. Kami berterima kasih atas dukungan Dewan terhadap asumsi pertumbuhan ekonomi 2026 yang diusulkan pemerintah pada rentang 5,2% hingga 5,8% year on year. Kami menghargai pandangan lebih optimis fraksi Gerindra agar batas atas pertumbuhan ekonomi mencapai 6,3% dan fraksi PKB dengan batas atas 6,0%. Usulan fraksi Gerindra dan fraksi PKB tersebut mempertimbangkan agar arah pencapaian target pertumbuhan 8% pada tahun 2029 dapat dicapai. Fraksi Golkar memberi catatan agar pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi maksimal di batas atas yaitu 5,8%. Pemerintah memiliki semangat yang sama untuk dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Upaya mewujudkan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi tentu masih harus menghadapi berbagai tantangan yang harus kita atasi bersama. Dari sisi demand atau permintaan, untuk mencapai pertumbuhan tinggi, konsumsi rumah tangga harus didorong lebih tinggi lagi, yaitu pada 5,5%. Hal ini berarti pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan kesempatan kerja sehingga income masyarakat dapat meningkat. Konsumsi rumah tangga menjelaskan 55% dari PDB nasional. Daya beli masyarakat harus dijaga, inflasi rendah, kesempatan kerja yang tinggi, dan dengan berbagai intervensi pemerintah baik di bidang pangan dan energi untuk bisa menjaga daya beli. Program untuk mendorong konsumsi masyarakat terus ditingkatkan. Program makan bergizi gratis terus ditingkatkan dan ekspansif untuk dapat menciptakan multiplier yang tinggi dan menciptakan rantai pasok yang tersebar di seluruh penjuru tanah air, serta menyerap tenaga kerja secara langsung 1,7 juta tenaga kerja. Program strategis lain seperti pembangunan koperasi Desa Merah Putih dengan target 80.000 koperasi, penyaluran kredit usaha rakyat bagi 2,3 juta debitur, serta program perlindungan sosial seperti PKH, kartu sembako, bantuan subsidi upah, dan program lainnya akan dilaksanakan
untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan. Untuk mendorong investasi, karena pertumbuhan ekonomi tinggi tidak mungkin tercapai tanpa pertumbuhan investasi yang signifikan. Growth dari investasi harus dijaga atau ditingkatkan pada tingkat 5,9% year on year. Ini berarti Indonesia membutuhkan investasi baru pada tahun 2026 untuk mencapai target pertumbuhan yang tinggi dengan investasi senilai minimal 7.500 triliun.